Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohimah dari kelas 11 MIPA 2, Man Insan Cendekia Tanah Laut. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis dan kerangka karya ilmiah. Yang pertama, kita mengenal jenis kerangka ilmiah. Apa sih jenis kerangka ilmiah? Let's get started. Nah, jenis-jenis karya ilmiah yang saya ketahui yaitu ada 5, ada makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan buku. Dari kelima ini kita perlu mengenal lebih dalam. Yang pertama, makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Makalah disusun melalui proses berpikir deduktif atau induktif. Dilihat dari bentuknya, makalah mempunyai bentuk yang paling sederhana di antara karya tulis ilmiah yang lain, seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Jadi, antara ketiga ini, makalah yang paling sederhana. Makalah ilmiah yang tidak terlalu panjang menggunakan bahasa yang lugas dan lebih sederhana dikenal juga dengan istilah artikel ilmiah populer. Makalah ada yang terdokumentasikan, ada pula yang tidak. Selanjutnya ada skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain yang didukung oleh data dan fakta empiris objektif dari studi lapangan atau studi kepustakaan. Skripsi ditulis untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana dari suatu perguruan tinggi. Selanjutnya ada tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam daripada skripsi. Tesis membahas suatu pernyataan atau teori yang didukung oleh sejumlah argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Tesis ditulis untuk melengkapi ujian program strata 2 atau magister. Selanjutnya ada disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih dengan analisis yang terinci. Unsur orisinal dari temuan penulis sangat ditonjolkan. Disertasi ditulis untuk melengkapi ujian program strata 3 atau doktor. Selanjutnya ada buku. Nah, jenis karya ilmiah yang termasuk dalam buku adalah buku terjemahan, buku pelajaran, diktat, dan modul. Buku pelajaran adalah tulisan yang isinya mengenai materi-materi yang dipelajari peserta didik. Bentuk fisik diktat lebih sederhana dibandingkan buku pelajaran. Diktat biasanya ditulis, dicetak, dan dipublikasikan oleh guru yang bersangkutan. Modul adalah tulisan yang dikembangkan guru sebagai pedoman atau pegangan belajar peserta didik, biasanya dalam proses pembelajaran individu. Nah, jadi itulah kelima jenis karya ilmiah. Selanjutnya kita mengenal kerangka karya ilmiah. Berdasarkan jenis-jenis tadi, nah, kerangka karya ilmiah itu memiliki unsur utama. Nah, itu ada bagian pendahuluan, bagian batang tubuh, dan bagian penutup kesimpulan atau rekomendasi. Jadi, unsur utama yang ada pada kerangka ilmiah yaitu pendahuluan, batang tubuh, dan penutup. Nah, di jenis-jenis karya ilmiah tadi, dipastikan ada 3 unsur ini. Nah, tapi ada juga kerangka karya ilmiah yang lebih mendalam. Pada jenis apa sih? Nah, kerangka pada laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi adalah kerangkanya itu lebih mendalam gitu. Apa sih? Ada 15 kerangka karya ilmiah. Nah, ini berurutan mulai dari judul, pernyataan mengenai maksud penulisan karya ilmiah, nama dan kedudukan tim pembimbing jika diperlukan, pernyataan tentang keaslian karya ilmiah jika diperlukan, kata pengantar tidak lebih dari 1 halaman. Daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran.
jika ada. Nah, jadi misalnya tidak ada daftar tabel gambar lampiran, maka dari daftar isi ini langsung saja dilanjutkan ke bab 1 pendahuluan. Nah, setelah bab 1 selesai, lanjut ke bab 2 kajian pustaka atau kerangka teoritis, diberi judul sesuai dengan isi teori yang dibahas. Selanjutnya bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan rekomendasi. Nah, jadi bab 5 ini kesimpulan dari bab 1, 2, 3, dan 4. Apa sih kesimpulan dari karya ilmiah ditulis pada bab 5. Dan jika ada saran atau rekomendasi pada karya ilmiah kalian, tulis juga pada bab 5. Terus yang terakhir ada daftar lampiran. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.